Dan Engkau mau berfirman kepada kami. Karena setiap kami yang hadir pada saat ini, kami membutuhkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Oke. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara bisa buka dari Alkitab Saudara, Kitab Injil Matius, pasalnya yang kelima, ayat yang ke-38 sampai dengan ayatnya ke-41. Kitab Matius pasal 5, ayat 38 sampai 41, dan mungkin bisa ya sudah ada di screen, sudah bisa melihat. Saya akan bacakan. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan juga, karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Oke, puji nama Tuhan. Saya bisa kasih judul untuk tema firman Tuhan. Temanya adalah reaksi orang percaya. Saudara-saudara, apa itu reaksi? Reaksi itu adalah aksi yang kita ambil atau aksi yang timbul karena sebuah peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Itu reaksi. Dan selama kita hidup hadapkan dengan apa yang namanya reaksi yang harus kita buat dalam menghadapi setiap peristiwa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Dan tentunya pada waktu kita bereaksi terhadap suatu peristiwa atau sebuah situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus bisa bereaksi secara benar. Ya, kita tidak bereaksi secara salah. Dan tentunya untuk bereaksi secara benar atau bereaksi secara salah, ini adalah sebuah pilihan yang harus kita ambil. Dan setiap pilihan kita itu ada konsekuensinya. Saudara-saudara, ya, misalnya kalau ada orang yang menyakiti kita, ya, yang menggosipin kita, ya, kita bisa memilih untuk membenci dia atau mengasihi dia. Nah, ini adalah reaksi, saudara. Demikian juga kalau ada orang yang berbuat kejahatan dalam hidup kita, kita bisa memilih untuk marah atau kita memilih untuk mengampuni dia. Ini adalah reaksi, saudara. Dan ketika ada situasi tantangan di dalam kehidupan kita yang kelihatannya sangat sulit, sepertinya tidak ada jalan keluar, reaksi kita bisa menjadi takut, atau kita bisa menjadi khawatir, atau kita memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ini adalah reaksi, saudara. Dan tentunya saya percaya sebagai orang beriman, kita memilih untuk percaya kepada Tuhan pada waktu ada situasi, tantangan, pencobaan yang terjadi di dalam hidup kita, saudara. Karena kita percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Karena dia adalah jalan, dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Sebagaimana pujian tadi mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kita juga percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, kita percaya Tuhan yang hidup itu ada di dalam hidup kita. Dan kalau Tuhan yang hidup ada menyertai kehidupan kita, maka tidak ada suatu perkara yang mustahil bagi Tuhan. Amin, saudara.
Nah, saudara, yang saya katakan ini adalah contoh-contoh dari reaksi-reaksi yang akan kita lakukan pada waktu ada suatu peristiwa atau kejadian, atau kita menghadapi situasi-situasi di dalam hidup kita. Nah, tentunya sebagai anak Tuhan atau sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, orang yang mengenal Allah, reaksi kita akan berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, saudara. Ya, karena pada waktu kita bereaksi terhadap satu situasi yang terjadi dalam hidup kita, itu akan memperlihatkan siapa diri kita di hadapan Allah. Sejauh mana kita mengizinkan Tuhan untuk menguasai kita dan membiarkan Dia bekerja di dalam hidup kita. Nah, sangat penting menghadapi. Kalau kita membaca tadi dalam Matius 5 ayat 38 sampai 41, itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita bereaksi, ya. Setidak-tidaknya ada 3 reaksi yang dikatakan di sana. Ya, kalau kita baca dalam ayat 39 sampai 41, di sana dikatakan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan siapa yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapa yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Saudara-saudara, apa yang kita baca ini adalah reaksi, ya, memberi pipi kiri kita ditampar ketika ada orang menampar pipi kanan kita. Ini adalah reaksi. Menyerahkan jubah kita ketika orang meminta baju kita, ini juga adalah reaksi. Dan juga kita berjalan 2 mil padahal cuma diminta sama orang untuk berjalan 1 mil, ini adalah reaksi, saudara. Ketiga hal yang saya katakan ini, semua ini adalah reaksi-reaksi yang terjadi dalam hidup kita pada waktu kita menghadapi peristiwa di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan, ini adalah reaksi dari siapa? Jawabannya adalah reaksi-reaksi yang tadi kita baru baca, ini adalah reaksi dari orang percaya. Reaksi dari orang-orang yang mengenal Allah. Dan ini yang Yesus mau supaya kita sebagai orang percaya melakukannya. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus mau supaya kita bereaksi seperti itu, saudara. Sayang sekali banyak orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi pada waktu menghadapi suatu peristiwa atau kejadian atau menghadapi situasi-situasi di dalam kehidupannya, bereaksi secara salah, saudara. Tuhan mau supaya kita bereaksi secara benar. Sehingga dunia bisa melihat ada perbedaan antara orang yang mengenal Allah, ada perbedaan antara orang yang mengikuti Tuhan dengan orang yang tidak mengikuti Tuhan. Saudara, seperti yang sudah saya katakan tadi, setidak-tidaknya ada 3 macam reaksi. Ya, ada 3 tingkatan dari cara kita bereaksi terhadap suatu peristiwa. Ya, dan kita harus memilih dari ketiga itu reaksi yang mana yang akan kita ambil, saudara. Yang pertama, di dalam Matius 5 ayat 38 dikatakan, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Saudara, saya katakan bahwa ini adalah reaksi tingkat alasan. Atau reaksi seseorang terhadap suatu peristiwa karena dia merasa punya hak, punya alasan untuk melakukan itu. Dan firman Allah berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini sebenarnya adalah reaksi kebanyakan orang. Contoh-contoh dari reaksi karena alasan, misalnya, kalau pipi kita ditampar sama orang,
kita merasa bahwa kita mempunyai alasan untuk membalas. Ya, kalau seseorang menampar pipi kita, kita mempunyai alasan. Oh, saya juga bisa menampar dia balik. Nah, itu karena alasan, saudara. Misalnya kita digosipin sama orang, difitnah sama orang. Kita merasa bahwa kita punya alasan untuk melabrak orang itu. Atau untuk memarahi orang itu. Ini alasan, saudara. Atau misalnya kita disakiti sama orang, kita diperlakukan tidak adil oleh seseorang, kita merasa bahwa kita bisa membalas perlakuan orang itu terhadap kita. Nah, ini kita merasa kita punya hak, kita punya alasan untuk bereaksi seperti apa yang dia lakukan dalam hidup kita. Ini adalah reaksi tingkat alasan, saudara. Ya, padahal sebenarnya Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk beralasan, saudara. Kalau kita lihat kehidupan Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa, mereka tidak pernah beralasan kepada Tuhan. Tetapi pada waktu mereka jatuh di dalam dosa, mereka mulai beralasan kepada Tuhan. Pada waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka berada di Taman Eden pada waktu itu. Dan ketika Tuhan datang kepada mereka, mereka dengar bunyi derap kaki Tuhan datang kepada mereka. Mereka langsung bersembunyi di antara pohon-pohon, saudara. Ya, dan pada waktu itu Tuhan bertanya kepada manusia itu, Adam, di manakah engkau? Ya, dan Adam menjawab, pada waktu aku mendengar engkau berada di taman ini, aku menjadi takut dan aku bersembunyi karena aku telanjang. Lalu Tuhan berkata kepada Adam, bagaimana engkau mengetahui kalau engkau telanjang? Apakah engkau memakan dari buah yang kularang itu? Kata Tuhan. Dan kalau saudara lihat jawaban dari Adam dan Hawa, kita bisa lihat dalam Kejadian 3 ayat 12 dan 13, bisa tampilkan. Ya, kita perhatikan ayat-ayat ini. Manusia itu menjawab. Manusia di sini adalah Adam, ya. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan dari buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan. Ayat 13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku. Maka ku makan. Saudara, kalau kita melihat dari kedua ayat ini, ya, saudara perhatikan di sini, ya, pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, mereka mulai beralasan. Ya, pada waktu Tuhan tanya, apakah kalian memakan dari buah pohon yang kularang? Ya, mereka, kita lihat jawaban dari Adam, dia langsung menyalahkan Hawa. Dia bilang perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan aku buah itu, maka aku makan. Sebenarnya secara tidak langsung, dia bukan hanya menyalahkan Hawa, tetapi dia juga menyalahkan Tuhan. Saudara perhatikan kata dari Adam, saudara. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Artinya, kalau Tuhan tidak menempatkan Hawa di sisinya, maka dia tidak akan jatuh di dalam dosa. Coba dia cuma hidup sendiri, dia nggak akan jatuh dalam dosa. Nah, ini Adam beralasan, saudara. Pada waktu dia berbuat dosa. Kalau kita lihat juga Hawa, itu sama saja. Hawa pun beralasan. Saudara perhatikan ayat 13, dikatakan oleh Hawa ketika Tuhan berkata kepada dia, berfirman kepada dia, ya, Hawa menjawab, ular yang memperdayakan aku, ular yang menipu aku, maka buah itu kumakan. Ya, jadi Hawa pun menyalahkan sesuatu yang lain. Ya, coba cari kambing hitam. Pada waktu dia jatuh di dalam dosa. Kalau Adam menyalahkan Hawa, Hawa tidak mau disalahkan oleh Adam. Dia menyalahkan ular, saudara. Yang sekarang yang bingung adalah ular mau nyalain siapa. Ya, saudara bisa lihat di sini. Seharusnya pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, manusia itu harus datang kepada Tuhan.
minta ampun kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, kalau engkau mengaku dosa, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni engkau dari segala dosa dan pelanggaranmu. Amin. Tetapi yang dilakukan oleh manusia pada waktu terjadi suatu keadaan, suatu peristiwa di dalam hidupnya, yaitu mereka terjatuh di dalam dosa, mereka mulai beralasan kepada Tuhan. Haleluya. Ya, saudara, kehidupan kita tidak diajarkan untuk beralasan. Kadang-kadang pada waktu kita disakiti, pada waktu kita dianggap sepele, pada waktu kita dianggap enteng sama orang lain, ya kita merasa kita punya alasan untuk marah. Ya, kita punya alasan untuk membenci seseorang. Ya, mungkin kita berkata, "Oh, saya punya alasan. Kenapa saya jadi begini? Karena orang itu yang lebih dulu mulai. Orang itu yang cari gara-gara dengan saya. Makanya kalau saya benci sama dia, ya itu wajarlah. Karena dia yang memulai lebih dulu, bukan saya." Ya, ini alasan, saudara. Ya, pada waktu kita dianggap enteng sama orang, ya kita merasa, loh kok orang ini, emangnya siapa dia menganggap enteng saya? Kita bisa mempunyai alasan untuk akhirnya kesel sama orang itu, saudara. Ya, dan akhirnya karena alasan-alasan yang kita rasa kita punya hak untuk itu, kita berbuat ini dan berbuat itu yang akhirnya itu merupakan suatu dosa di mata Tuhan. Ya, saudara marah kepada orang itu adalah dosa, saudara. Saudara memilih untuk tidak mengasihi seseorang, ya, apapun perbuatan orang itu terhadap hidupmu, itu adalah dosa, saudara. Ya. Nah, kadang-kadang dengan situasi-situasi dan keadaan yang kita hadapi dalam hidup ini, kita akhirnya bereaksi secara salah yang membuat fatal akibatnya dalam kehidupan kita. Ya, kita bisa tidak mengampuni, kita bisa tidak mengasihi, ya. Kita bisa kepahitan sama seseorang, ya. Karena peristiwa-peristiwa yang kita alami. Nah, itu yang iblis mau terjadi dalam hidup kita. Supaya kita bereaksi secara salah, saudara. Ya, kita tidak bereaksi seperti apa yang maunya Tuhan, kita bereaksi pada waktu ada suatu peristiwa terjadi di dalam hidup kita. Ya. Saudara-saudara, orang yang bereaksi gigi ganti gigi, mata ganti mata, ya. Ini adalah orang-orang yang bereaksi secara dunia. Kebanyakan orang dari dunia ini bereaksi seperti ini, ya. Orang yang hidup di dunia kebanyakan akan bereaksi seperti yang pertama ini, yang merasa punya alasan. Ya, seharusnya kita sebagai orang percaya, kita ini harus bereaksi secara berbeda dengan reaksi-reaksi yang terjadi di dunia ini, saudara. Ya, orang percaya itu dibilang orang kudus. Ya, kudus itu dari bahasa aslinya hagios. Hagios itu artinya berbeda, saudara. Jadi orang kudus itu adalah orang yang berbeda dengan orang yang ada di dunia ini. Ya, kehidupannya berbeda, cara berkata-katanya berbeda, tindakannya juga berbeda, dan juga cara bereaksinya terhadap situasi dan keadaan yang dialami dalam hidupnya harus juga berbeda, saudara. Ya, kenapa kita harus berbeda dengan dunia ini? Supaya orang-orang di luar sana bisa melihat perbedaan itu. Bisa melihat Kristus ya yang hidup di dalam kita, sehingga orang-orang itu bisa datang kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi itu adalah reaksi yang pertama, saudara. Ya. Ada satu reaksi lagi, reaksi yang kedua, reaksi yang lebih tinggi daripada itu. Reaksi yang kedua adalah pada waktu terjadi peristiwa dalam kehidupan kita, kita memilih untuk bersabar atau kita memilih untuk menguasai diri. Ini reaksi yang kedua. Ya. Misalnya pada waktu kita disakiti, kita memilih untuk sabar. Ya, pada waktu kita difitnah sama seseorang, kita memilih untuk sabar.
Pada waktu kita diperlakukan tidak adil, kita memilih untuk sabar, untuk menguasai diri. Ya, ini reaksi tingkat kedua, saudara. Ya, reaksi ini baik. Ya, reaksi seperti ini tidak salah, saudara. Ya, tapi nanti saya akan bicarakan reaksi yang ketiga, saudara. Yang sebenarnya yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Kalau reaksi seperti ini baru pada waktu kita ditampar pipi kiri kita, ya, kita terima dengan sabar. Kita nggak beri pipi kanan kita untuk ditampar sama orang itu, tapi kita menerima, ya. Pada waktu diminta baju kita beri baju kita, ya. Kita berpikir pada ribut sama dia, ya udahlah, gue kasih aja deh baju gue, ya. Anggap aja sumbang sama dia, ya. Kita nggak kasih jubah kita, tapi kita kasih baju kita. Dan pada waktu dia suruh jalan 1 mil, kita tidak berjalan 2 mil, kita tetap jalan 1 mil. Ya ikutin aja deh apa maunya dia, daripada nanti berantem. Ya, ini reaksi tingkat yang kedua, sabar. Ya. Sebenarnya reaksi yang seperti ini bukan reaksi yang menjadi keinginan Tuhan buat orang yang percaya. Tadi saya katakan kita ini disebut orang kudus. Ya, hagios, berbeda dengan dunia ini, saudara. Ya. Dan banyak orang dunia, ya, orang yang tidak mengenal Allah juga bereaksi seperti ini. Pada waktu ada peristiwa dalam hidup mereka bisa sabar. Ya, pada waktu ada terjadi sesuatu dalam hidup mereka bisa sabar, saudara. Ya, bisa menguasai diri. Banyak orang-orang dunia seperti itu, saudara. Ya, tetapi ada satu reaksi yang Tuhan mau. Ini adalah reaksi yang paling tinggi, ya. Reaksi yang saya bisa katakan reaksi yang sempurna, yang seharusnya dimiliki oleh orang yang percaya, saudara. Itu yang kita baca tadi di dalam Matius pasal 5 ayat 39 sampai ayat yang ke-41 bisa ditampilkan. Matius pasal yang kelima ayat 39 sampai dengan 41. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil, saudara. Saudara, ini adalah reaksi yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ini adalah reaksi yang Tuhan mau sebagai pengikut Kristus, kita mengikuti reaksi ini. Karena reaksi ini yang Tuhan sudah lakukan selama dia ada di dunia ini, saudara. Ya, saudara, untuk bisa menyerahkan pipi kiri kita ketika pipi kanan kita ditampar sama orang, dan juga untuk memberikan jubah padahal hanya baju yang diminta, dan berjalan 2 mil padahal kita hanya diminta untuk berjalan 1 mil. Reaksi yang seperti ini hanya bisa terjadi kalau kita sudah mematikan kedagingan kita. Ya. Kan kalau kita masih hidup dengan daging, tidak mungkin kita bisa bereaksi seperti ini. Ya, orang jahatin kita pasti akan balas. Itu kecenderungan manusia, saudara. Ya, kalau lu baik sama gua baik sama lu. Ya, kalau engkau baik sama saya baik sama engkau. Tetapi kalau engkau berbuat jahat kepada saya juga bisa lebih jahat kepada engkau. Nah, ini kebanyakan orang dunia seperti ini. Tetapi kalau untuk bereaksi seperti yang tingkat ketiga ini, ya, ini saya namakan reaksi yang melampaui. Ya, ini reaksi yang melampaui. Artinya, reaksi yang kita tidak bisa lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Ya. Kalau orang tampar pipi kiri kita atau pipi kanan kita,
Ya, kita mungkin akan tampar dia pipi kiri dan pipi kanan, kita tampar dia, saudara. Ya, tetapi kalau kita mau bereaksi seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, reaksi tingkat yang ketiga, ya, seperti yang tadi kita baca di dalam Matius pasal yang kelima, ya ini hanya bisa kita lakukan kalau Tuhan yang menguasai hidup kita. Ya, kalau kita mengizinkan Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Karena manusia ini terbatas, saudara. Ya, manusia ini terbatas, kemampuan manusia ini terbatas. Ya, dan hal-hal yang dikatakan tadi ini adalah reaksi yang sebenarnya di luar kemampuan manusia. Ya, kita baru ada orang ngomong di samping kita, ya atau agak jauh dikit, kita udah pikir, aduh dia ngomongin gua nih. Ya, kita udah curiga, kita udah berpikir negatif terhadap orang itu. Itu manusia, kadang-kadang. Ya, saudara, Tuhan tidak mau kita bereaksi yang seperti itu. Dia mau supaya kita bereaksi yang benar. Ya. Nah, reaksi yang benar adalah reaksi yang seperti dikatakan oleh Matius 5 ayat 39 sampai 41 ini, saudara. Ya. Dan reaksi ini hanya bisa kita lakukan kalau Tuhan yang mengontrol kehidupan kita. Ya. Reaksi ini bisa kita lakukan kalau Tuhan yang menolong kita. Karena ini reaksi yang melampaui kekuatan kita. Saya katakan tadi manusia ini terbatas. Tetapi kalau manusia yang terbatas ini, dia bergaul dengan Tuhan yang tidak terbatas, maka manusia yang terbatas ini menjadi tidak terbatas. Karena kenapa menjadi tidak terbatas? Karena ada kekuatan Tuhan yang bekerja di dalam dirinya. Ya, makanya manusia menjadi tidak terbatas. Ada firman Tuhan berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi juga bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Kenapa bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil? Karena orang percaya ini memiliki Tuhan di dalam hidupnya. Pada waktu dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus masuk dan tinggal di dalam hidupnya. Ya. Amin. Ya, Tuhan Allah, pencipta alam semesta ini, pencipta segala sesuatu yang ada, ya. Dia memilih untuk tinggal dalam hidup kita. Bukankah ini sesuatu yang amazing? Sesuatu yang luar biasa? Saudara pernah membayangkan enggak? Ya, Tuhan Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha itu, dia memilih untuk tinggal dalam hidup kita. Bukankah itu sesuatu yang amazing? Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Amin, saudara. Ya, oleh karena itu kita bersyukur. Ya, kita memiliki Allah yang mau tinggal di dalam hidup kita. Dia katakan dalam firman-Nya, tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus, tempat tinggalnya Tuhan. Ya, kalau kamu tanya, di mana sih tempat tinggalnya Roh Kudus? Roh Kudus itu tempat tinggalnya di hidup setiap orang yang percaya. Amin. Jadi saudara dan saya, ya, ada Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Ya, dan kalau kita mengizinkan Roh Kudus itu bekerja di dalam kita, melalui hidup kita, maka saudara akan melihat perkara-perkara yang luar biasa, dia akan nyatakan dan akan terjadi di dalam hidupmu. Amin. Ya, izinkan Roh Kudus. Nah, kebanyakan manusia selalu berjalan dengan kekuatannya sendiri. Ya, selalu berjalan dengan pemikirannya sendiri, saudara. Akibatnya, ya, pada waktu ada situasi, keadaan, ya, tidak pernah bisa mendapatkan jalan keluar karena mengandalkan kekuatan diri sendiri. Hanya bisa jadi frustrasi, kecewa, stres, dan sebagainya. Ya, tetapi kalau engkau mengizinkan Roh Kudus yang bekerja dalam hidupmu, engkau bisa melakukan segala perkara. Bukan karena engkau, karena Tuhan yang bekerja di dalam hidupmu. Engkau juga bisa bereaksi secara benar pada waktu terjadi sebuah peristiwa di dalam hidupmu. Ya, engkau bisa memutuskan untuk melakukan yang benar. Ya, pada waktu engkau mengizinkan Roh Kudus itu yang menguasai kehidupanmu. Ya, orang-orang yang bisa melakukan reaksi yang sempurna ini, ya, itu bisa dilakukan hanya kalau engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, artinya tidak ada lagi
area kehidupanmu yang engkau biarkan dipimpin oleh engkau sendiri. Ya, engkau harus membiarkan Roh Kudus yang memimpin hidupmu. Yang kedua, ya, engkau harus dipenuhi oleh Kristus. Ya, Kristus harus memenuhi hidupmu. Yang ketiga, engkau harus mengizinkan Dia yang bekerja. Ya, sehingga kehidupan Kristus bisa terpancar dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Ya, jadi firman Tuhan mengajarkan kita untuk bereaksi yang melampaui. Ya, bereaksi yang melampaui. Kalau kita tidak belajar untuk bereaksi seperti ini, kita tidak akan pernah bertumbuh di dalam Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa memancarkan karakter Kristus melalui hidup kita. Kita akan menjadi sama seperti orang-orang yang tinggal di dalam dunia ini, saudara. Ya, kalau orang-orang di tinggal dunia ini mereka selalu beralasan. Ya, kita pun menjadi sama seperti orang dunia ini. Kita juga merasa kita punya alasan-alasan. Ya, pada waktu kita disakiti, pada waktu kita dicemooh, pada waktu kita dibohongin sama orang, pada waktu kita diperlakukan tidak adil, pada waktu kita dijahatin sama orang, pada waktu kita disakiti sama orang, kita mungkin akan bisa seperti dunia orang, seperti orang-orang yang di dunia ini. Tetapi kalau engkau mengizinkan Roh Kudus yang menguasai hidupmu, maka reaksimu akan berbeda dengan reaksi kebanyakan orang dalam dunia ini. Ya, kita harus bereaksi yang berbeda sehingga orang bisa melihat Kristus, melihat karakter Allah, melihat kehidupan Kristus di dalam hidup kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu Dia diperlakukan tidak adil. Ya, padahal Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, pada waktu Dia ada di dunia ini, Dia dicemooh, saudara. Ya, Dia difitnah. Bahkan Dia harus mati di atas kayu salib. Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada orang-orang yang menyalibkan Dia? Yesus berkata, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. Tuhan Yesus tidak bereaksi secara salah, saudara. Kalau Dia mau, Dia bisa bunuh orang-orang yang saat itu menyiksa Dia. Orang-orang yang mengejek Dia pada waktu itu. Kalau Dia mau, di Tuhan, saudara. Tetapi itu tidak Dia lakukan. Bahkan Dia berkata, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, Dia bukan hanya mengampuni. Tetapi Dia menyelamatkan mereka, saudara. Amin. Dia menyelamatkan orang-orang itu. Saudara, kita ini sebenarnya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat. Kenapa? Karena kita melakukan kejahatan di mata Tuhan. Kita melakukan dosa di mata Tuhan. Ada alasan enggak Tuhan untuk menghukum kita? Ada. Ada alasan Tuhan untuk menghukum kita. Tetapi Dia tidak menghukum kita. Dia datang ke dunia ini. Dia mau menyelamatkan kita. Sehingga kita yang percaya kepada Dia tidak binasa tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Ya, tentunya untuk hidup kekal bersama dengan Dia atau hidup dalam kebinasaan itu adalah pilihan kita. Tetapi walaupun kita berdosa di mata Tuhan, tapi Dia mengambil inisiatif untuk datang. Dia mau menunjukkan kemurahan, Dia mau menunjukkan kebaikannya di dalam hidup kita. Dia mau menyelamatkan hidup kita. Haleluya, saudara. Saudara, ini adalah reaksi yang melampaui. Pada waktu Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Ya, kita bisa mengasihi musuh kita dan kita juga bisa berbuat baik kepada musuh kita. Nah, itu bukan kekuatan kita, saudara. Itu adalah kekuatan Tuhan yang bekerja di dalam kita. Kalau kita yang namanya musuh, ya musuh harus dilawan. Ya musuh, ya oke, kalau kita ampuni, tapi ya cukup sampai diampuni. Nggak usahlah berbuat baik kepada dia. Tetapi kalau engkau mau memiliki reaksi yang sempurna, kita bukan hanya mengampuni musuh kita, tetapi kita juga berbuat baik kepada mereka. Nah, ini reaksi yang sempurna. Ini reaksi yang dilakukan Kristus kepada kita. Ya, manusia
yang berdosa. Manusia yang harus dihukum karena pelanggaran. Manusia yang harusnya mati. Manusia yang harusnya terpisah dari Allah selama-lamanya. Tapi karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena anugerahnya, kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Kalau kita percaya kepada Dia. Haleluya. Saudara, ini hal-hal yang saya ingin bagikan kepada kita. Ya, kita telah melihat tanpa alasan Tuhan berbuat baik kepada kita. Dia datang, padahal manusia patut dihukum. Tanpa alasan dia datang. Dia mau menyelamatkan manusia, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Saudara, Tuhan tidak mau kita bereaksi seperti kebanyakan reaksi yang ada di dalam dunia ini, yaitu reaksi karena alasan. Kita merasa, oke, kalau dia melakukan ini ya pantaslah saya berbuat ini membalas dia dengan berbuat yang sama kepada dia. Itu alasan, saudara. Kalau orang menyakiti saya pantaslah nyakitin dia balik. Ya kalau orang ngegosipin saya, ya pantaslah saya gosipin dia juga karena dia yang mulai duluan. Tuhan tidak mau kita bereaksi yang salah seperti ini. Ya bahkan bukan hanya kita bersabar, itu baik. Ya, itu baik. Bukan hanya kita menguasai diri kita, ketika kita menghadapi suatu kejadian-kejadian yang bisa membuat kita sakit hati, yang membuat kita marah, membuat kita benci kepada sesama kita sabar. Bukan hanya itu, saudara, yang Tuhan mau kita lakukan. Tetapi kalau kita belajar dari firman Tuhan, pada hari ini, Tuhan mau supaya kita mempunyai reaksi yang ketiga, yaitu reaksi yang melampaui. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang membiarkan Roh Kudus menguasai dirinya secara penuh. Yang membiarkan dirinya hidup di dalam kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus itu artinya orang Kristus itu adalah kebenaran. Ya, Yesus itu dia adalah kebenaran, dia adalah firman yang hidup. Firman itu adalah kebenaran. Jadi kita harus membiarkan hidup kita benar-benar dipimpin oleh firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari kita mau memilih untuk melakukan reaksi yang ketiga ini saudara. Yaitu reaksi yang melampaui. Izinkan Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Sehingga ketika dia bekerja di dalam hidup kita, maka kehidupan karakter Kristus itu otomatis akan terpancar dalam kehidupan kita. Amin.